Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Fauzan Pahlepi. Saya dari kelas 1 TRPL. Di sini saya akan menjelaskan program codingan untuk menyelesaikan tugas mencari irisan di dalam sebuah himpunan. Pada baris 1 sampai baris ke-5 ini adalah komentar multiline, dan ketika program dijalankan, komentar ini tidak akan dieksekusi. Baris 6 merupakan letak file Java yang kita bakal simpan, dan baris ke-8 merupakan program yang digunakan untuk mengimpor library scanner ke dalam Java. Dan pada baris ke-14 ini adalah tempat di mana nama kelas berada. Di sini nama kelas saya adalah Java Application. Kemudian pada baris ke-19 ini adalah letak main programnya. Lalu pada baris ke-21 ini merupakan sebuah fungsi digunakan untuk membangun atau membuat sebuah scanner baru yang menghasilkan nilai-nilai yang dipindai dari file yang ditentukan. Pada baris ke-22 ini kita membuat variabel X dan Y yang bertipe data integer atau bilangan bulat. Dan di baris ke-23 ini adalah kita membuat variabel hasil yang bertipe data integer dan nilainya adalah 0. Lalu baris ke-25 ini kita membuat kalimat baru dengan kalimat sintak system.out.println. Sintak ini digunakan untuk membuat kalimat baru. Output pada baris ini adalah irisan himpunan A dan B. Kemudian pada baris ke-26 di sini kita membuat sintak yang tidak beda jauh dengan baris ke-25. Kalau tadi pakai system.out.println, kali ini kita menggunakan system.out.print karena tidak akan membuat kalimat baris baru. Adapun output pada baris ini berupa kalimat masukan n dalam kurung a. Lalu dan kita baris ke-27 ini kita akan menginput sebuah angka karena tadi kita sudah membuat menjadi tipe data integer, sehingga kita harus menginputkan bilangan boleh saja, dan nilai yang kita inputkan tadi akan disimpan ke dalam variabel X. Lalu pada baris ke-28 ini hampir sama dengan baris ke-27, cuma membuat output berupa kalimat masukan n dalam kurung B. Pada baris ke-29 juga tidak beda jauh dengan baris ke-27. Bedanya kalau tadi kita menginput bilangan bulat yang akan disimpan ke dalam variabel X. Pada baris ini nilainya akan disimpan ke dalam variabel Y. Kemudian di baris ke-31 ini yaitu variabel A yang bertipe data integer dan nilainya sama dengan variabel X. Pada baris ke-32 sama seperti baris ke-31 ini adalah variabel B yang bertipe data integer dan nilainya sama dengan variabel Y. Pada baris ke-34 di sini kita membuat kalimat baru dengan outputnya berupa kalimat yang berisi anggota himpunan A sama dengan kurung kurawal. Selanjutnya pada baris ke-35 sampai ke-38 ini kita membuat sebuah peruangan for yang nantinya akan kita masukkan beberapa nilai tergantung dari beberapa panjangnya indeks yang kita masukkan dari variabel A tadi. Lalu pada baris ke-39 kita akan membuat sebuah output berupa tutup kurawal. Karena tadi kita sudah membuat kurung kurawal, lalu pada baris ini kita tutup. Kemudian pada baris ke-41 di sini kita membuat kalimat baru yang outputnya berupa kalimat yang berisikan anggota himpunan B sama dengan tutup kurung kurawal. Lalu selanjutnya pada baris ke-42 sampai ke-45 kita akan membuat peruangan for lagi, perulangannya untuk variabel B. Pada baris ke-46 kita buat output guna untuk menutup kurung kurawal yang kita buat di baris ke-41 tadi. Dan pada baris ke-48 di sini kita hanya membuat output berupa batasan garis putus supaya kelihatan rapi dan tidak bingung melihatnya. Garis ini dibatasi antara input dan output. Yang di atas garis ini adalah input, sedangkan yang di bawahnya adalah output. Kemudian pada baris ke-50 kita buat output berupa kalimat yang bertuliskan A sama dengan kurung kurawal. Selanjutnya pada baris ke-51 dan 53 kita buat perulangan for yang bertujuan menampilkan hasil dari nilai-nilai variabel yang kita masukkan pada array A sebelumnya. Lalu pada baris ke-54 kita membuat output lagi berupa tutup kurawal. Pada baris ke-56 kita membuat seperti baris ke-50 tadi. Untuk variabel A kali ini kita buat untuk variabel B. Adapun outputnya yaitu sebuah kalimat yang berupa B sama dengan tutup kurawal. Dan pada baris ke-57 sampai ke-59 kita akan membuat perulangan for lagi yang berguna hampir seperti pada baris ke-51 dan ke-53 tadi, namun bedanya kali ini untuk variabel B-nya. Kemudian pada baris ke-60 kita akan membuat output yang berupa tutup kurung kurawal karena tadi kita buka di baris ke-25 dan kita tutup pada baris ini. Lalu selanjutnya ini pada baris ke-62 sampai ke-68 kita akan membuat perulangan branching. Jadi kita akan membuat kondisi di mana jika nilai pada variabel A sama dengan B, maka nilai yang awalnya 0 akan ditambahkan menjadi 1 dan seterusnya.
Lalu yang terakhir baris ke-70 sampai ke-83 kita akan membuat branching lagi dengan kondisi jika nilai variabel hasil lebih dari 0, maka perulangan bersarang yang kita buat pada baris ke-62 sampai ke-68 tadi akan berjalan dengan dan akan ditampilkan nilai arah yang sama. Tetapi jika tidak, maka akan muncul output A bukan tulisan dari B. Dan di sini saya akan memberikan 2 untuk indeks himpunan A dan untuk himpunan B saya akan memberi 3. Jadi untuk indeks ke-0 himpunan A saya masukkan angka 2, indeks ke-1-nya saya masukkan angka 4. Lalu untuk himpunan B indeks ke-0 saya masukkan angka 10, indeks ke-1 saya masukkan angka 14, indeks kedua saya masukkan ke angka 18. Jadi outputnya di sini adalah untuk himpunan A 2 dan 4, lalu untuk himpunan B 10, 14 dan 18, dan karena tiap himpunan tidak ada yang bernilai sama, maka himpunan A bukan dari irisan B. Sekian penjelasan saya untuk codingan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.